Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang pengalamannya saudara saya. Nah, kebetulan saudara saya ini persis namanya sama dengan saya, cuman dia ada bedetnya, ya kan? Nah, mungkin nanti disampaikan langsung sama beliau. Dan saya salutnya beliau ini tidak pernah malu, pantang menyerah. Selama dia jalannya halal, dia tidak akan pernah malu. Sampai dia ketok-ketok rumahnya orang. Saya sendiri belum tentu bisa, tapi beliau sudah bisa membuktikan bahwa selama jalannya halal, insya Allah pasti ada aja jalannya. Oke, mungkin tidak panjang-panjang saya menjelaskan, mungkin langsung sama beliau yang menjelaskan bagaimana pengalaman beliau selama jadi maklar. Mungkin bisa langsung disampaikan sama beliau. Langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengalaman Anda selama jadi makelar? Apa suka dukanya selama jadi pemburu mobil second? Suka dukanya apabila kita tanya mobil atau motor orang mau dijual, Bu, Pak, dia mau, itu kita akan senang, Pak. Karena apa? Gue bilang kalau mobilnya orang atau mobil atau motornya orang mau dijual, kita garap, kita akan dapat rezeki. Nah, selama Anda berburu mobil second, apakah waktu Anda ketok-ketok rumahnya orang itu nggak marah atau bagaimana? Gue bilang kadang marah, kadang juga nggak dibukain pintu, dikira kita mau minta sumbangan, padahal ingin bertanya, Bu, Pak, mohon maaf sebelumnya, mobilnya Bapak ini mau dijual apa tidak? Dia bilang belum mau dijual, Pak. Gue bilang, oh, mohon maaf udah ganggu waktunya, Bu, makasih, Bu. Oh, seperti itu ya perjalanan prosesnya ya. Tapi selama ini berburu mobil second, pernah nyangkut nggak ketika ketuk-ketuk rumahnya orang itu? Kebanyakan sih, Pak, banyak yang nyangkutnya dibanding enggaknya itu. Asal kita itu berprinsip masih mau bertanya dan jangan malu. Itu kan kadang saya sampaikan ke teman-teman kawan-kawan saya, bila kita mencari rezeki itu tidak perlu gengsi atau bertanya. Intinya masih asal kita cari rezeki masih di jalan yang halal, buat apa malu? Kenapa mau malu gitu. Nah, bila kalau kita tanya ke rumah orang, kita ketuk, ya Dek, mobil saya mau dijual, mobilnya Bapak berapa mau dijual, bila harganya masuk kan kita juga enak nanyanya, Pak. Terus pengalaman dukanya pernah selama ini gimana? Apakah pernah terkadang kan yang punya rumah itu eh, ada anjingnya atau apanya? Tidak pernah mengalami seperti itu. Wah, itu keseringan kali tuh, Pak, bila kita nggak tahu, kita mengucapkan salam, kita bilang mengucapkan salam, anjingnya menggonggong, waduh ampun DJ, Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Terus saya dengar-dengar Pak, selama jadi pemburu mobil second sudah punya beberapa unit ya Pak ya di rumah ya, dengan modal sendiri gitu Pak ya. Coba diceritakan bagaimana Pak sehingga bisa mempunyai eh, mobil sendiri. Awalnya ikut-ikut dengan bos saya, beliau yang bernama Andraman, punya showroom mobil, Pak. Itu kuan ada ada selama 3 bulan, 3 tahunan saya ikut sama dia. Intinya saya untuk mencari apa, yang penting tahu dulu kayak apa dia punya jalannya, ilmunya. Nah, setelah aku pelajari ilmunya, saya paham, oh begini sistem kerjanya, anu rezekinya. Udah ku hafal, saya bisa jalan kebenaran sendiri, Pak, itu. Terus kalau untuk proses pembelian mobil seperti itu, kira-kira kalau misalnya contoh katakanlah ada mobil mau dijual, itu kan terkadang nggak langsung membelinya, entahkah dicek dulu apanya yang rusak atau apanya, itu sudah pengalaman ya di bidangnya itu Pak. Coba jelaskan dulu bagaimana. Iya, Pak, itu gini. Terkadang kita memberi apa
menawari konsumen mobil second semacam sejenis geremek. Terkadang konsumen kan bertanya minusnya apa Pak, apakah minus di baknya keropos apa. Iya betul Pak, ini pajaknya minus Pak. Yang namanya kami jual mobil second kan apa adanya Pak, itu terkadang nyangkut atau tidak kan tergantung konsumen kita Pak. Jadi selama ini selama Anda berburu mobil second, alhamdulillah ya penghasilannya lumayan ya. Gitu ya. Mungkin sedikit Dedi untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir buat teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman juga yang mau belajar jadi pemburu mobil second. Bagaimana sih ilmunya? Mungkin bisa langsung sampaikan ke Dedi langsung. Bagaimana ilmunya sehingga Dedi ini bisa memiliki mobil sendiri dan bisa memodali sendiri dengan hasil berburu mobil second. Awal dan hasil saya mempunyai mobil sendiri, intinya kita Pak, pesan-pesan saya kawan-kawan, jangan pernah malu bertanya ke rumah orang. Apapun itu jalan kita, pekerjaan kita itu ndak usah malu. Kebanyakan teman-teman saya kan malu atau gengsi. Bilang, prinsip saya itu selama saya masih di jalan yang benar dan tidak merugikan orang atau melawan itu badan hukum, masih saya pegang jalan itu. Yang penting intinya tetap berusaha. Awalnya itu gue bilang saya dulunya nggak punya apapun, nggak punya barang. Alhamdulillah saya punya unit lebih dari satu ya, karena ikut dari bos saya itu, beliau namanya Andi Budiman, Andi Rahman, dan dari mereka berdua lah saya mengejar mengupas ilmu dari mereka itu, gue bilang Pak. Oke, mungkin itu sekian cukup dari penjelasan dari Dedi selama beliau berpengalaman dan berprofesi sebagai berburu mobil second. Bagi teman-teman yang mau ikut atau mau jual mobil ataukah mau membeli mobil, bisa langsung ke beliau. Oh ya, saya mau terakhir nih mau tanya, showroomnya itu di mana Pak? Terus di jalan mana showroomnya? Showroomnya beliau di Jalan KS Tubun, dari arah Langlang sebelah kanan RT 14 itu, Kota Bontang Selatan, Kalimantan Timur itu Pak. Jalan KS Tubun itu, kiri jalan ke samping hospital itu, pengusaha kayu ulin itu Pak. Berarti di situ banyak sekali unitnya yang mau dijual Pak ya. Ada beberapa mobil di situ Pak ya. Mau dijual ada beberapa aja Pak mobilnya. Terus Bapak nyari mobilnya mereknya apa aja Pak? Merek-merek yang kami cari mobil second itu Pak ya sejenis kayak Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, L300, Avanza, Ayla, Agya, pickup-pickupnya Zebra. Yang penting layak dijual dan mau dijual dengan yang punya barang itu Pak. Intinya yang penting masuk itu barang, kami siap beli. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian dari Dedi Kedet. Mungkin lain kali kita akan ketemu lagi guys ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.